Oke, setengah 12 bobo. Nah, kalau teman-teman punya waktu luang, pasti ada liburnya ya. Baik di pesantren maupun di sekolah pasti ada liburnya. Baik itu hari Jumat, atau hari Ahad, atau siang hari, sore hari. Bisa kita manfaatkan dengan membaca buku atau menulis sesuatu gitu. Supaya kita bisa memanfaatkan waktu. Waktu adalah uang. Uang adalah waktu. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya meningkat searching. Kalau searching gagal. Kosakata is apa? Kosakata itu ada yang bisa panitia, ada yang bisa. So, kamu panitia itu bisa ngerakeun. Apa arti kosakata? Non? Apa? Perkembangan kata. Betul tidak? Oke. Jadi kosakata itu adalah kumpulan. Lalu mengoptimalkan kerja otak. Nah, laki-laki nih apalagi. Saya besok main Mobile Legend, ya? Yang bisa mabar. Nah, teman-teman generasi Z, kalian itu gerak. Nah, ini kan hari Kamis ya. Seharusnya dikali semua belajar di mana, di sekolah masih. Tetapi aman. Sudah izin? Sudah. Tidak bolos tidak? Karena insya Allah di sini pun tidak mengurangi rasa hormat dan tidak mengurangi game. Ya, kayaknya cewek juga ada yang suka mabar, ada ya? Ada tidak? Oh, kan banyak. Nah, jangan sampai kalian mengasah otak kalian itu hanya saja dengan game. Ibarat pisau diasah menggunakan air seget mual. Seperti itu ya. Jadi setelah hari ini, setelah pertemuan kita hari ini, coba kita bisa membagi waktu, mempertajam diri dalam menangkap makna, menambah wawasan dan informasi baru, serta meningkatkan kemampuan interpersonal. Saya yakin kalian itu pasti mempunyai potensi, mempunyai bakat untuk menulis. Saya yakin, meskipun memang mungkin hari ini teman-teman belum mempercayakan diri. Cina tuh bisa. Coba, kalau saya kasih challenge, satu paragraf, mau satu kalimat, asal ulah sakata teuing we. Eta kalau scroll Shopee pada mesin naon 12. Nah, kemudian selanjutnya saya sekarang menjadi ketua pimpinan cabang IPPNU Kabupaten Tasikmalaya masa khidmat 2021 sampai 2023. Selain aktif di IPPNU juga saya aktif di Intra Kampus menjadi pengurus DPW 2 ITLA. ITLA itu Ittihadut Tholabah Al-Lugha Al-Arabiyah. Disebut bahasa Allah, disebut amin. Biasanya lamun aya bahasa Arab amin, sedang tunggu tesep itu. ITLA itu adalah Persatuan Mahasiswa Bahasa Arab. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Boleh di next. Oke. Nah, saya boleh keliling ya, karena kalau diam nanti kesemutan. Nah, sebelum nanti kita masuk materi, di sini saya akan memperkenalkan sedikit buku-buku yang mungkin alhamdulillah sudah pernah saya rilis. Meskipun bukan buku saya secara utuh pribadi, ada yang hasil kolaborasi,
juga, tetapi semoga ini bisa menginspirasi dan memotivasi adik-adik sekalian. Nanti kita bisa hitung bersama jumlah bukunya itu ada berapa. Yang pertama, ini buku pertama yang saya buat, yaitu pada tahun 2020, tepatnya bulan Maret. Nama bukunya itu adalah Kekuatanku. Penerbitnya Kartana Publisher. Ini ditulis oleh 40 Sri Kandi. Sri Kandi itu laki-laki atau perempuan? Perempuan. 40 Sri Kandi hebat se-Jawa dan Bali. Jadi dulu, oke. Dulu saya mengikuti sebuah challenge ataupun perlombaan di mana di situ khusus remaja perempuan yang harus mengikuti. Setelah difilter, setelah diseleksi, akhirnya pihak penerbit itu mendapatkan 40 orang remaja perempuan yang nantinya siap untuk menerbitkan sebuah buku. Nah, terbitlah buku ini. Jadi saya bersama 39 remaja putri lainnya yang berasal dari Pulau Jawa dan Pulau Bali merilis ataupun mempublish sebuah buku yang berjudul Kekuatanku. Ini isinya apa? Ini isinya puisi. Jadi puisi-puisi yang dikumpulkan dalam satu buku hasil karangan dari 40 remaja putri se-Jawa dan Bali. Selanjutnya, next. Buku yang kedua yaitu Lukisan Semesta. Kalau ini buku yang saya buat secara individu atau dibuat secara pribadi. Jadi tanpa kolaborasi. Ini tidak berlama-lama setelah saya membuat yang tadi, langsung membuat yang ini pada bulan Juni 2020. Ini isinya apa teh? Ini sama, isinya ini puisi. Ada puisi cinta, ada puisi untuk orang tua, ada puisi renungan juga, ada puisi untuk yang maha kuasa juga. Pokoknya bervariatif lah. Bervariatif. Kurang lebih ada 50 puisi yang ada di dalam buku ini. Selanjutnya, next. Buku yang ketiga yaitu Di Jantung Puisi Aku Pernah Bertanya. Ini lagi-lagi buku puisi yang sama diterbitkan pada bulan Juni 2020. Kalau ini kolaborasi 3 komunitas. Ini lintas generasi dan lintas daerah. Jadi se-Indonesia ada 3 komunitas penulis yang membuat buku ini. Totalnya kurang lebih ada 40 orang. Lalu selanjutnya buku yang bertanya, masih sarana beli saya buku. Nah, ini hasil saya selama 1 minggu bermurung di kamar. Jadi pada awal bulan Juni, tepat tanggal 1, saya berpikir 18 hari lagi saya akan berulang tahun. Karena saya ulang tahun tanggal 18 Juli. Catat ya. Pada tanggal 1 Juli saya di Cepengan Kuburu teh. Sucena. Kutrat gitu nya Kuburu teh. Nah, sampai sekarang kita bisa menulis sendiri, bahkan menulisnya juga tidak pakai spidol, tidak pakai pulpen, tetapi memakai jempol. Tulis dina naon? Dina status, dina HP. Itu sudah sama menulis gitu. Selanjutnya, literasi perpustakaan. Kalau literasi perpustakaan, ini pemahaman atau kemampuan yang kita dalami dalam berbagai hal pengetahuan tentang buku. Jadi nanti buku tuh banyak ya, macam-macam buku itu. Ada buku fiksi, ada buku non-fiksi, ada buku pelajaran, ada buku puisi, ada buku novel. Nah, kalau kita ingin mendalami tentang bagian-bagian buku, maka kita harus mendalami pengetahuan tentang literasi perpustakaan. Selanjutnya, literasi media. Kalau literasi media itu adalah kemampuan kita dalam menggunakan, mengaplikasikan, tentunya mengetahui, memahami tentang media, baik itu media cetak ataupun media suara dan media-media yang lainnya. Coba kalau media cetak contohnya apa? Koran. Media suara? Radio, dan hal sebagainya. Itu literasi media. Yang selanjutnya literasi teknologi. Kalau literasi teknologi itu adalah kemampuan kita menggunakan, memahami tentang teknologi-teknologi yang berkembang seperti software dan hardware. Contoh software apa
Ini anak sekolah semua pasti nggak tahu. Masa nggak tahu? Software contohnya apa? Software. Teman-teman, Ibnu, software, non software? Oke, Google. Kalau hardware? Monitor, apa lagi? Mouse, terus keyboard dan lain-lain. Ya, kalau software itu file-file yang ada di dalam komputernya, betul. Kalau hardware itu barang-barang yang ada di luar. Itulah literasi teknologi. Yang terakhir, literasi visual. Literasi visual itu adalah kemampuan bagaimana kita bisa mengetahui sesuatu yang kita lihat. Sekarang saya sedang melihat ayat seri, ayat murutan, ayat ngahulang, ayat lapar, panitia aku ngatur, ayat peserta ada lapar. Nah, itulah literasi visual. Jadi bagaimana kita bisa memahami sesuatu itu melalui apa yang kita lihat. Nah, kemudian setelah kita melihat, kita bisa menangkap di dalam otak dan hati kita. Setelahnya kita bisa menyimpulkan apa yang kita lihat. Seperti itu. Itulah literasi visual. Oke, next. Nah, jadi dari sekian banyak yang kita bisa ketahui bersama tentang literasi, tadi ada pengertian literasi. Sebelumnya ada pengertian literasi, lanjut ada tujuan literasi, ada manfaat literasi dan bagian-bagian literasi. Nah, seharusnya sih kalian sekarang sudah paham betul apa itu literasi. Nanti kita boleh ulas bersama ya nanti di sesi tanya jawab. Selanjutnya, kesel tuh? Kesel. Lapar tuh? Singkarin. Haus tuh? Singkarin. Haus. Oke, sebelumnya kita ice breaking dulu ya, biar nggak lapar, nggak haus. Apa itu ice breaking? Permainan. Oke, di sini ada sebuah permainan. Next. Di sini ada sebuah permainan. Ada siapa?
Oke, sekarang saya minta dibalik. Kalau gajah besar, kalau semut kecil, kalau ular panjang. Bisa nggak? Bisa nggak? Coba dulu. Gajah. Oke. Ular. Oke. Gajah. Bisa. Oke. Semut. Kecil. Makanya harus pakai gerakan ya biar kelihatan. Yang belakang dulu. Kalian. Ular. Oke. Gajah. Oke. Semut. Oke, yang ini. Semut. Semut besar. Semut. Kecil. Gajah. Ular. Oke. Sekarang saya percepat ya. Ular. Gajah. Semut. 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 Gajah. Oke, masih fokus. Jadi nggak lama lagi ya. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Sedikit lagi materinya, silakan Dedes. Setelah kita mengetahui gajah, semut, dan ular. Nah, di sini ada contoh kegiatan literasi di sekolah. Karena semua kita ini pelajar ya. Maka mungkin ada yang baru ngeh. Oh, ternyata kegiatan kita sehari-hari ini bisa disebut kegiatan literasi juga loh. Nah, salah satunya itu presentasi. Ada satu sekolah yang baru saya temui di Kota Tasik, tepatnya itu di SMP 2 Tasikmalaya, di samping alun-alun. Itu di sekolah itu setiap pagi itu menggelar sebuah kegiatan pembiasaan literasi selama 15 menit. Jadi seluruh peserta didik siswa-siswi di sekolah SMP 2 Tasik itu melakukan ataupun membaca buku yang dibawa oleh dia dari rumahnya masing-masing selama 15 menit. Jadi di lapangan besar gitu, mereka itu membaca buku. Hening sekali di sekolah itu. Karena teman-temannya itu seluruh pesertanya itu membaca buku yang dibawa oleh masing-masing. Nah, itu bisa dilakukan oleh teman-teman di sekolahnya masing-masing juga. Nanti bisa diusulkan kepada ketua OSIS-nya atau kepada guru kesiswaannya, guru perpustakaannya untuk membuat sebuah gerakan literasi di sekolah, yaitu kebiasaan literasi. Next. Nah, maka karena kami juga ya di PPN itu merupakan pelajar juga yang sama-sama sangat mementingkan kegiatan literasi ada di dalamnya, maka kami pimpinan cabang PPNU melaksanakan berbagai macam kegiatan yang sangat menunjang ataupun sangat mementingkan, menitik fokuskan pada kegiatan literasi. Yang pertama, kami di pimpinan cabang membuat sebuah tim penulis PC di PPNU Kabupaten Tasikmalaya. Jadi sebetulnya teman-teman, alasan saya tidak membuat lagi buku tahun ini, sejak tahun 2021 saya tidak membuat lagi buku secara pribadi, karena saya mempunyai cita-cita, mempunyai impian untuk membuat buku bersama rekan-rekan yang lainnya. Seperti itu. Silahkan tepuk tangan. Jadi gini, kalau keren sendiri itu nggak asik. Sapoe dua poe ngelakuin jelema teh. Ya, tapi kalau kita keren ya bareng-bareng itu akan terkenang sepanjang masa. Gitu. Jadi saya bersama seluruh pengurus pimpinan cabang itu membuat tim penulis. Kurang lebih ada sekitar 25 orang yang sudah bergabung, dan insya Allah kita sekarang sedang membuat satu buku yang nantinya akan dihadiahkan untuk PC di PPNU Kabupaten Tasikmalaya. Seperti itu. Selanjutnya, setelah kita membuat tim penulis, kita pun melakukan bimtek ataupun pelatihan kepenulisan. Karena jelas dong, sebelum kita menulis kita harus tahu dulu keilmuannya. Maka teman-teman dibina melakukan pelatihan kepenulisan. Dan selain kita membuat tim penulis juga, kita juga sering melaksanakan bedah buku, kajian literasi,
tetapi tidak ditayangkan di sini semua karena tidak cukup. Jadi intinya gini teman-teman, kita di PPNU sangat mementingkan sekali tentang literasi. Makanya di sini ada inisiatif, ada inovasi baru yang dibuat oleh PPNU Pacet Tengah untuk menyelenggarakan seminar literasi pelajar. Karena kami semua sangat benar-benar sadar bahwa literasi itu harus ada di dalam diri masing-masing setiap pelajar. Begitu. Dan maka semoga menjadi harapan melalui wadah PPNU semangat berliterasi para pelajar itu terus tumbuh dan berkembang. Bukan hanya saja kita sekarang dituntut untuk menulis, membaca di sekolah, betul, karena jenuh ya, terus baca, terus nulis pelajaran, betul, ya capek, gitu ya, bosan gitu, hewe diajar di kelas. Maka melalui PPNU bagaimana kegiatan literasi itu bisa bermacam-macam, bisa bervariatif, dan tentunya bisa menjadi sebuah hasil karya. Seperti itu. Tepuk tangan dong untuk PPNU. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Di akhir saya mengutip sedikit tulisan hasil mimpi Ominya gitu. Kita sadar bahwa kita bukan orang ternama, betul tidak? Kayak mau artis tidak? Saya artis, ya? Ayo terus terkenal ya? Ayo dong putra presiden ya? Nah, jadi gini ya. Oke, jadi hari ini kita semuanya menyadari kalau kita ini bukan siapa. Kita hanya pelajar orang Pacet Tengah, gitu kan. Selanjutnya kita sadar bahwa kita bukan orang kaya, betul? Sehari bulan dia, sehari gadung tanah 15 hektar ya, sehari gadung sawah 1 tunggal ya. Tidak, karena biasanya orang yang terkenal itu adalah satu artis, budak ajengan gede gitu ya, budak anu gitu. Terus kalau dia itu kaya raya biasanya itulah orang-orang yang dianggap terkenal oleh masyarakat pada umumnya. Nah, lantas gimana teh masih caranya sangat orang jadi terkenal? Kumaha cara sangat orang teh dikenal ku batur gitunya. Bahwa apaleuh itu setiap jalan oh dia teh ajem cenah gitu. Masih caranya. Maka abadikanlah hidup kita yang sementara ini dengan menulis dan menghasilkan karya. Karena gini teman-teman, kita tidak tahu ajal menjemput kita itu kapan. Entah setelah pulang dari sini, ini tidak ya, atau besok hari, besok lusa, atau nanti setelah 50-60 tahun kita mati. Tentu nama kita itu akan terhapus dari kakak, akan terhapus dari dunia, akan terhapus dari bumi yang bulat ini. Nah, maka bagaimana caranya supaya nama kita tetap abadi dan dikenang oleh orang? Buatlah sebuah karya. Karena buku tidak akan dibawa ke kuburan, tetapi buku akan tetap dikonsumsi oleh orang-orang yang masih hidup. Seperti itu ya. Siap membuat buku? Siap. Semangat. Siap membuat karya? Siap menjadi PPNU? Oke, tuh. Terus kadamu, Sadiana, PAC, terus kadamu ya suara-suara para pelajar. Siap mewadahi mereka? Mual amplop, mual beri, mual dari mereka. Nah,
Bisa lebih juga, bisa lebih, bisa lebih. Berdiri, berdiri. Silakan berdiri, berdiri. Satu orang, dua, ada lagi. Dua lagi. Pertanyaannya teman-teman. Mau tanya apa? Apa literasi menurut Oke, sebelumnya silakan perkenalkan diri dulu. izin memperkenalkan diri, nama saya Doni Nursalis. Saya beralamat Doni Nursalis. Dari mana? Alamat saya dari Kampung Cikawung. Utusan dari SMK Nurul Falah. Untuk pertanyaan langsung Kak. Boleh. Coba. Apa literasi menurut Kak Ajeng? Terima kasih. Tepuk tangan dulu dong. Kita tunggu ya, kita dulu. Selanjutnya, tadi ada 3 orang lagi yang berdiri ya. Silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resma Yanti. Saya perwakilan dari TK Nursidul Hikmah. Ayo bertanya, literasi apa yang harus dikembangkan di pesantren? Sedangkan jangan buku lagi di pesantren teh. Siapa namanya? Resma Yanti. Resma Yanti. Sudah cukup? Oke, terima kasih. Saya Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Selanjutnya yang mau bertanya mana? Oh ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arin Prasetya, mulai dari organisasi PNU dan PWNU berbudi berikut. Oke, siapa tadi namanya? Alia. 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 Saya pamit. Terima kasih Alia. Ada lagi? Oh, satu lagi. Ini yang bukan harusnya juga. Yang mana? Yang mana dulu? Silakan. Doni, Resma Yanti, Alia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sofian Diani, utusan dari Sekolah EK Al-Mukarram. Seberapa penting literasi bagi pelajar seperti kami? Oke, terima kasih. Tadi satu orang lagi ada belakang. Yang dekat pintu. Silakan. Satu lagi. Mau bertanya? Silakan. Namanya siapa? Siapa? Cela. Saya mau bertanya, Apa yang harus dilakukan? Memberikan pengetahuan ke masyarakat Indonesia. Oke, tepuk tangan dulu untuk penanya. Mungkin akan saya langsung jawab saja ya satu persatu karena melihat waktu juga sudah siang. Pertanyaan pertama itu dari saudara Doni yang menanyakan apa sih pengertian literasi menurut saya. Ya, menurut saya literasi itu adalah sebuah kegiatan, sebuah rutinitas yang dilakukan
untuk lebih mendalami dan memaknai tentang anugerah yang telah Allah berikan kepada kita selaku siswanya. Jadi kita bisa menyangkutkan segala bentuk kegiatan kita itu dengan literasi, karena pada hakikatnya literasi itu adalah mendalami sesuatu, mempelajari sesuatu apapun itu. Jadi kita bisa satukan kata literasi dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Literasi agama, literasi budaya, literasi teknologi, literasi digital, literasi media. Maksudnya literasi itu adalah memahami ataupun mendalami segala sesuatu. Dan bagi saya, pembelajaran yang ada di titik puncak itu adalah bagaimana kita mempelajari tentang diri sendiri untuk menerima anugerah yang telah Allah berikan. Maka setelah kita sekarang bisa mendalami tentang diri kita, tentang kehidupan kita, maka insya Allah apa saja bentuk kegiatan yang keluar dari diri kita itu bukan kegiatan yang sia-sia, tetapi akan mempunyai banyak makna dan kebermanfaatan. Gitu. Jadi sebelum kita sekarang mendalami apapun, apalagi tentang orang lain, mari kita belajar, mari kita pelajari diri kita sendiri. Bagaimana diri kita sekarang bisa menjadi pribadi yang baik dan memberikan manfaat kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Itulah literasi menurut saya. Selanjutnya tadi dari Resmayanti ya, dari Mursyidul Hikmah. Tadi gimana? Jadi pengaplikasian literasi di pesantren seperti itu. Sedangkan buku pun tidak bisa diambil ke pesantren. Oke, perlu para santri santria, para pelajar ketahui bahwa buku itu bukan hanya saja buku yang berbahasa Indonesia. Buku yang berbahasa Arab pun itu termasuk buku. Cing ari kita bahasa Indonesia naon? Buku. Maka kita itu adalah buku. Jadi tidak ada alasan ya, mau kita di pesantren, mau kita di rumah, mau kita di sekolah, mau dimanapun, literasi itu akan ada. Dan apa yang telah kita lakukan, para santri khususnya, misal mudzakarah, tadi saya sudah sebutkan mudzakarah, mutolaah, terus apa lagi? Muhadatsah, apa lagi? Murojaah. Itu pun bagian dari pengaplikasian atau praktik dari literasi. Jadi sebetulnya mungkin kalian belum tahu saja, belum menyadari saja apa yang sudah kalian lakukan itu adalah bentuk dari literasi. Gitu. Dan sekarang saya sangat meminta kepada para santri ya, khususnya para santri di sini, coba kita kembangkan keilmuan pesantren supaya bisa dikenali oleh masyarakat di luar. Itulah tugas para santri. Selanjutnya Alia, ya Alia. Tadi Alia namanya? Alia. Oke, apa yang disebut Alia tadi? Oke, ini berbicara tentang internal ya, internal panitia yang melaksanakan kegiatan ini. Mengapa IPNU dan BPNU harus terbentuk? Baik, teman-teman sekalian, saya ingin membuka kesadaran kita semua. Kita di rumah punya orang tua? Punya. Apakah kita sekarang belajar mengaji oleh orang tua secara langsung? Tidak. Ada yang melalui guru mengaji? Ada guru sekolah agama? Nah, oke, betul. Jadi kadang-kadang orang tua kita pun mendidik, tetapi kalau tidak orang tua melalui guru-guru mengaji kita di sekolah agama atau di pengajiannya masing-masing atau di pesantren. Nah, lalu pasti dong kita kalau mengaji itu pasti diberikan pendidikan ataupun keilmuan agama yang sangat luar biasa, yang sangat dalam, betul. Nah, kalau kita hanya sekolah, tidak mengaji atau tidak pesantren, maka pengetahuan keilmuan kita akan kurang. Betul tidak? Betul. Dan selain itu, kita sebagai pelajar, kita sebagai remaja pasti dihadapkan dengan lingkungan bebas,
Cing dari yang sangat kurang, ayo sok motoran, ayo sok bobogohan, ayo sok anu-anuan. Nah, maka Alia, Ibnu IPPNU Pancasila khususnya akan menjanjikan kehidupan Alia untuk menikmati masa muda itu dengan baik. Kalau kita bergabung di Ibnu IPPNU, insya Allah masa muda kita akan aman terkendali. Berbagai hal yang kita takuti bersama, siur kali pasar, siur orang. Oke, ya, apapun yang kita khawatirkan jika kita masuk Ibnu IPPNU, insya Allah semuanya akan terkendali. Jadi dalam hal ini Ibnu IPPNU perlu masuk dan perlu dibentuk di tataran pelajar, di tataran sekolah supaya bisa menjaga lingkungan dan peradaban para pelajar. Baik itu dari segi ideologi, pemikiran maupun lingkungan. Karena tidak sedikit ya teman-teman, di luar sana banyak sekali terorisme yang masuk menjadi buah pikiran dari para pelajar. Naudzubillah, dalam para pelajar di Pacar Tengah sudah dikasih tahu tentang keilmuan-ilmuan tentang teror. Menurut orang teparai lebih kene. Karena teror itu memberikan didikan bahwa kalau mereka bunuh diri, mereka akan mendapatkan syurga. Rasional tidak? Masuk akal tidak? Nyapa itu seorang masuk ke surganya. Nah, maka untuk menghandle itu semua, untuk menghabisi, mengikis pengetahuan-pengetahuan yang sangat tidak kita inginkan, maka silahkan kita pagari kehidupan kita itu dengan masuk ataupun bergabung di Ibnu IPPNU. Dan kita juga harus tahu bersama bahwa Ibnu IPPNU dalam artian NU itu dibentuk oleh ulama-ulama terdahulu. Kita tidak harus menafikan lagi, kita tidak harus meragukan lagi bagaimana kehebatan para ulama. Namanya juga ulama, pasti mempunyai keilmuan yang sangat luar biasa. Masa kita akan ragu dengan apa yang dibuat oleh para ulama? Nah, jika para ulama sekarang telah tiada, maka kita teruskan perjuangan dan pengorbanan para ulama terdahulu. Ayo tenang kira teman-teman, ayeuna guru-guru maos urang tos parupus, engke di lembur-lemburan saha bade ngajarkeun pangaosan, saha bade ngaguruan sakola agama, lamun sanes urang. Gitu. Maka Ibnu IPPNU kelak akan menjadi seseorang. Gitu. Jadi Alia sudah mengerti, sudah paham. Jadi sangat penting sekali ya dibentuknya Ibnu IPPNU di seluruh tingkatan pelajar. Seperti itu. Selanjutnya pertanyaan dari Sylvie. Cara dibuatnya. Sylvie tadi bertanya tentang apa? Oke, mengapa literasi sangat penting? Karena literasi itu merupakan sebuah pedang bagi para pelajar yang siap bertempur di medan perang. Kalau sekarang tadi ya sudah disampaikan oleh saya, kalau sekarang kita mau perang nih, udah ada musuh di depan kita. Musuh pelajar itu apa? Kebodohan. Musuh pelajar itu kebodohan. Sekarang kita sudah ada di tengah-tengah tempat perang. Bodoh itu di depan kita. Cimanya udah kayak arek ngelawan bodoh, tapi ternyata alat perangnya, ternyata pedangnya. Nah, maka alat perang bagi pelajar itu adalah literasi. Jadi sangat penting sekali ya, sangat penting sekali. Dan seluruh kegiatan para pelajar itu ada campur tangannya dengan kegiatan literasi. Tanpa kegiatan literasi, proses belajar kita tidak akan terlaksana. Dan yang terakhir dari Cela, apa yang menyatakan Cela? Hal kecil. Oke. Masyarakat pada umumnya itu adalah orang
orang tua kita, adik-adik kita, kakak-kakak kita, teman-teman kita itu pun merupakan bagian dari unsur masyarakat. Sekarang kita sebagai pelajar yang baik, yang cerdas, tentunya harus memberikan contoh terlebih dahulu, Cela. Ya, jadi hal yang pertama yang harus kita perlihatkan, bagaimana kita bisa mengenalkan literasi kepada masyarakat secara umum itu, kita harus memberikan contoh. Bagaimana kita bisa memperlihatkan sebagai pelajar yang baik, pelajar yang cerdas, pelajar yang pintar, yang tidak selalu menyalahkan orang lain, yang tidak cepat menyalahkan orang lain. Lalu kemudian baru kita memberikan pengetahuan, pengalaman sedikit-sedikit kepada masyarakat. Dalam hal ini udah jauh-jauh lah ke masyarakatnya. Waktu saya melawan bapak orang, kai orang, misalkan ada gosip, masuk kalau gosip ngomong orang tidak mimpi. Nah, coba itu. Setajam artis terluka. Melakukan sebuah pelecehan. Cerai anu ya. Nanti otomatis orang tua kita itu akan terpancing ya emosinya. Wih, kasih tulis. Oh, itu kalau selingkuh. Coba kita redam amarahnya. Mah, orang itu gitu, orang tinggal dina Google sih. Artis dia teh sahasi orang tuana, sakumasi keluargana gitu. Jadi bagaimana kita bisa memahami, mendalami, mempelajari segala sesuatu itu tidak instan, tidak langsung dilahap gitu. Cing aya dalam urang amang roti, langsung dikeuli bulat-bulat kabesekan teh. Kabesekan itu di kumaha dipunya heula. Nah, adapun dalam memahami segala sesuatu kita harus mempelajarinya sedikit-sedikit, ulah sekaligus gitu nya. Kita cukup menilai silet orang teh paham ya, oh sudah si artis dengan kalau selingkuh sedikit. Nah, atau gini, sekarang kan kita hidupnya itu banyak menggunakan HP, betul? Nah, tidak sedikit berita-berita yang disampaikan melalui WA, melalui grup WA itu sangat banyak sekali ya berita-berita yang belum tentu bisa dibetulkan faktanya. Kadang-kadang harus dipelajari lagi. Nah, kalau teman-teman nih, saya kasih tips and tricks. Kalau teman-teman mendapatkan sebuah berita yang itu beritanya diteruskan itu di WA ada, diteruskan. Nah, apalagi kalau diteruskannya berkali-kali, itu jangan cepat kita percayai, karena kemungkinan besar berita itu hoax atau bohong. Ya, nah itu hoax. Nah, itu juga bisa dijadikan pembelajaran untuk orang tua kita. Misalkan, neng sudah mama kali berita siu. Ayah banjir dari Cibongas tuh sudah biur, sudah ada videonya. Ya ulah percaya, ulah terus kena rancangan abi IPPN orang Cibongas. Nah, rekanita, kumaha rekanita? Di Cibongas terus saya banjir di kampung eta. Oh gitu. Jadi ada videonya. Oh, eta video tahun kapungkur, cenah gitu. Nah, maka itu ya, itu menjadi contoh kecil, contoh sederhana bagaimana kita bisa mempelajari ataupun memahami sesuatu tidak langsung. Itu juga bagian dari pembelajaran literasi. Sudah ya, semua terjawab ya? Oke, sudah cukup para penanya? Ada yang ditanyakan? Oke, bagaimana ini panitia yang bertanya? Boleh tanya? Boleh nggak ya? Apa yang ditanya? Ini ya, kalau membacakan bisa, membacakan semuanya sudah bisa, buku sudah sedia. Nah, bagaimana caranya supaya kita itu menjadi ingin membaca itu menjadi hobi kita? Bagaimana itu caranya? Oke. Apalagi kalau sekarang kita sudah diiming-imingi dengan gadget ya, dengan HP, kadang-kadang membaca buku itu malas. Yang pertama, kita harus tahu dulu perkataan dari Imam Syafi'i. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Coba teman-teman PAC, ada yang tahu perkataan Imam Syafi'i? Kalau kita sekarang tidak mau merasakan jerih payahnya belajar, maka nanti
silahkan kalian akan mendapatkan kebodohan. Jadi yang paling pertama yang harus kita tanamkan dalam diri kita itu ilmu itu harus penting kita dapatkan. Kita harus punya ilmu sebanyak-banyaknya. Sedangkan kita tidak bisa memberi ilmu supaya ayah pasar ilmu. Ayah ke pasar ilmu. Mesel ilmu saya pun. Nah, bagaimana kita mendapatkan ilmu? Tentu harus mempunyai proses, harus melalui sebuah proses yaitu dengan membaca. Maka yang harus kita tanamkan dalam diri kita apalagi sebagai pelajar bahwa membaca ataupun mendapatkan ilmu itu menjadi hal yang sangat penting dalam diri kita. Itu yang paling utama. Nah, setelah itu, setelah kita sadar bahwa ilmu itu sangat penting, bahwa membaca itu sangat penting, nah silakan kalian tentukan, silakan kalian cari bentuk bacaan apa yang kalian senangi. Kalau kalian suka puisi, silakan baca puisi sebanyak-banyaknya. Kalau kalian sukanya tentang ilmiah, silakan kalian cari, silakan kalian dapatkan buku-buku. Kita sangat membutuhkan ilmu untuk bekal kehidupan kita. Terima kasih, Cades.